Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kiro The Explorer. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya guys, kalian pernah dengar gak film horor Indo yang berjudul Petak Umpet Minako itu loh guys? Film horor yang katanya sih gak bisa kalian temuin di internet ya. Mau kalian cari di situs streaming ataupun di situs download kesukaan kalian. Film itu gak bisa ditemukan, tapi kalian tenang aja, kita tetap bisa kok tahu alur cerita dari film ini. Karena film ini kan diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu Petak Umpet Minako. Jadi kita bisa tahu alur ceritanya dari novel tersebut. Nah, di video kali ini aku mau bagiin alur cerita dari film Petak Umpet Minako itu. Dan kayaknya gak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film ini itu nanti akan diawali dengan diceritakan seorang cewek yang bernama Vinda yang sedang video callan sama temennya yang berasal dari Jepang, yaitu Akane. Nah, di sini si Vinda bercerita kalau dia mau ngadain reuni sama teman-teman dia di masa SMA dulu. Dan si Akane lalu nyaranin kalau acara reuninya supaya gak ngebosenin, Vinda disuruh untuk melakukan suatu permainan yang bernama Hitori Kaku Rainbow. Oh iya, aku jelasin dulu ya tentang permainan Hitori Kaku Rainbow ini. Jadi singkatnya ini permainan adalah permainan kayak petak umpet gitu, tapi versi horor. Caranya dengan menggunakan boneka yang di dalam diisi dengan beras dan tetesan darah para pemain. Terus itu boneka diletakkan di media air, bisa di baskom, bak mandi, ember, kolam, dan lain sebagainya. Terus katanya itu boneka bakal ngejar-ngejar para pemain, dan untuk menghentikan permainan adalah dengan menyembur air garam ke boneka tersebut sambil mengatakan aku pemenangnya. Nah, di sini cerita acara reuni pun tiba. Dan di sini kita bisa tahu kalau ternyata si Vinda ini adalah korban bully di masa SMA dulu. Bahkan waktu reuni ini dia masih dibully guys. Vinda pun jadi emosi dan nantangin teman-temannya untuk main Hitori Kaku Rainbow. Dan jelas aja ya, para teman-teman Vinda ini nggak bisa nolak, soalnya mereka takut dibilang cemen kalau nolak tantangan Vinda yang notabene adalah korban bully. Tapi ternyata ada satu teman Vinda yang gak bermaksud untuk ikut dalam permainan tersebut. Dia adalah Gaby, dan si Gaby ini merasa takut dan berharap pacarnya segera jemput dia pulang. Tapi sayangnya pacarnya itu nggak bisa datang tepat waktu gara-gara ada kerjaan di kantor. Mereka semua pun menuju ke gedung sekolahan yang lama dan udah terbengkalai gitu untuk memainkan permainan tersebut. Vinda pun membaca mantra yang kemudian permainan pun dimulai. Minako, sekarang kamu yang jaga. Minako, sekarang kamu yang jaga. Boneka Minako pun mulai hidup dan bermaksud menyerang para pemain mereka, lalu lari ke gedung sekolah untuk bersembunyi. Tapi ada satu orang yang berhasil diserang oleh boneka Minako itu. Untuk pertama kali ia adalah Edward, yang mana si Edward ini setelah itu menjadi zombie. Dan Minako pun mencari korban selanjutnya. Di sisi lain, pacar si Gaby yang bernama Baron baru aja tiba di gedung sekolah. Ia lalu mencari-cari keberadaan Gaby dan tanpa sengaja bertemu dengan zombinya Edward. Tentu aja ya, ini zombie yang mengejar-ngejar Baron. Tapi saat Baron udah terdesak tentang Adam yang menyelamati Baron, Adam terus jelasin semua yang terjadi. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau si Minako itu bakal makin membesar seiring bertambahnya korban. Nah, setelah itu Adam sendiri bermaksud keluar dari gedung itu dan lapor polisi. Tapi Baron gak mau ikut karena dia maunya menyelamati Gaby terlebih dahulu. Singkat cerita, korban pun makin bertambah, termasuk si Vinda sendiri. Dan si Minako ini sudah makin membesar sampai ukuran sama seperti manusia dewasa. Dan yang tersisa cuma 4 orang, dan Baron berhasil menemukan mereka. Dan untungnya juga si Gaby, pacar Baron ini juga masih selamat. Nah, si Baron ini juga nemuin buku harian si Vinda, yang mana buku harian ini selalu dibawa-bawa oleh si Vinda. Baron pun menemukan kalau ternyata cara menghentikan permainan tersebut adalah dengan mengalahkan Minako. Atau kalau peserta permainan cuma tersisa 1 orang, mereka berlima pun masuk ke sebuah gereja yang ada di kompleks sekolahan itu dan mulai menyusun rencana. Dan bener aja, gak lama kemudian Minako pun datang. Tapi ada salah satu orang, yaitu Randy, yang berkhianat agar cuma dirinya aja yang selamat. Akhirnya Minako ini menyerang semua orang, termasuk si Randy itu sendiri. Dan saat tersisa Baron dan Gaby, Baron memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar Gaby bisa selamat. Minako pun tumbang karena pemain yang tersisa cuma tinggal 1 aja, yaitu Gaby. Yang artinya permainan Hitori Kaku Rainbow ini sudah selesai. Terus film bakal ditutup oleh Gaby yang duduk di kursi gereja meratapi kematian Baron.
dan film ini pun selesai.